Selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Muallim pada malam hari ini terkait dengan materi tentang uzlah. Kepada Pak Muallim, pada Bapak Muallim kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, seperti biasa sila tiang ngiring kepada barang-barang ngucapang puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan berupa usia kita disempurnakan dengan nikmat sehat. Maka jagalah dua nikmat tersebut, karena dua nikmat inilah yang paling banyak kita rasakan dalam setiap harinya. Jagalah dua nikmat tersebut, karena dua nikmat itulah yang sering membuat manusia tertipu, terperdaya, sebagaimana yang dikabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat umur dan nikmat sehat senantiasalah kita pergunakan ke dalam segala sesuatu yang bisa mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penuh harapan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu bentuk wujud syukur kita atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini untuk mengajarkan cara kita, mengajarkan kepada kita suatu ilmu agar keyakinan, agar akidah kita menjadi baik. Dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke muka bumi, yang mengajarkan kepada kita suatu ilmu agar ibadah kita baik. Dan dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus ke muka bumi ini untuk mengajarkan kepada kita suatu ilmu sehingga kita bisa berperilaku yang baik. Maka sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekasihnya, maka senantiasalah kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga ucapan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad mampu menjadikan kita sebagai pengikut setia Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah berhak mendapatkan syafaat beliau. Dan pada puncaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua kelak dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimakumullah, masih berbicara tentang uzlah ya. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang perkataan Imam Al-Ghazali terkait dengan faidah bergaul ya, atau manfaat bergaul atau hikmah bergaul. Karena kita berbicara tentang uzlah, sementara uzlah itu sendiri maknanya adalah mengasingkan diri, maka lawan daripada mengasingkan diri ialah bergaul. Maka dalam pembahasan kita sebelumnya kita diberitahukan tentang keutamaan mengasingkan diri ya, keutamaan mengasingkan diri. Dan pada pertemuan malam hari ini kita akan diberitahukan tentang pendapat Imam Al-Ghazali terkait dengan keutamaan bergaul. Berarti kebalikan daripada uzlah.
Kalau pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan uzlah atau mengasingkan diri, maka pada malam hari ini kita akan diberitahukan tentang keutamaan bergaul. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala al-Imam al-Ghazali, berkata Imam al-Ghazali rahimahullah, fawaidul mukhalatati sab'un, faidah bergaul itu ada 7 atau hikmah atau keutamaan bergaul itu 7. Nah, jadi lekram si mangkin niki kita akan diberitahukan tentang lamun ta bergaul ini apa ganta mau, ya. Apa saja yang akan kita peroleh melalui bergaul. Al-ula, adapun yang pertama, ini perasaan yang sudah ini. At-ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Sudah ini ya? Sudah ketiga? Sudah yang ketiga juga? Oh ya. Sekarang yang keempat. Oh ya. Ya sebagai ulasan saja ya. At-ta'lim wa ta'allum. Faedah bergaul yang pertama itu kita bisa belajar dan mengajar. Dan praktik belajar mengajar tidak akan mungkin, ya, tidak akan mungkin terjadi jikalau tidak ada pertemuan atau jikalau tidak ada perjumpaan atau pergaulan di sana. Atsaniyatu, yang kedua, an-naf'u lin-nas bimali aw badanihi wal intifa'u bin-nas bil kasbi wal muamalah. Memberikan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita agar menjadi manusia yang bermanfaat, agar menjadi manusia yang bisa menebar maslahat, yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, kita tidak akan bisa menjadi orang yang bermanfaat dan kita tidak akan bisa menilai orang itu bisa menjadi bermanfaat atau tidak bermanfaat sebelum dia mempraktikkan kemanfaatan itu kepada orang lain. Artinya apa? Harus ada perjumpaan di sana, harus ada pertemuan, harus ada pergaulan di sana. Yang kita tahu apakah si fulan ini orangnya pedulikah atau orangnya cuekkah, ya? Itu baru bisa akan kita temukan, bisa kita akan nilai ketika ada pergaulan di sana. Ats-tsalitsatu, adapun yang ketiga, at-ta'dib, ya, mengajarkan kepada orang, mengajarkan kepada manusia yang lain etika, mengajarkan kepada manusia yang lain cara hidup yang beradab, ya, sehingga kita bisa menjadi uswatun hasanah, contoh atau teladan yang baik bagi manusia yang lainnya, ya. Kita tidak akan bisa mengajarkan adab, kita tidak akan bisa memberikan contoh kebaikan kepada orang lain jikalau kita tidak pernah berjumpa dengan manusia lain. Maka harus terjadi perjumpaan itu, baru kita bisa memberikan contoh kebaikan kepada orang lain. Ini sudah kita bahas hadratal muhtaramin rahimakumullah pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya ar-rabi'atu, apa yang keempat yang bisa kita dapatkan dari hikmah perkumpulan, hikmah apa tadi? Pergaulan, ya. Kita harus bergaul. Apa hikmahnya yang keempat, ya? Al-istinasu wal inasu. Al-istinasu wal inasu. Al-istinas wal inas itu artinya, ya, memberikan rasa kasih sayang kepada manusia. Ini manfaat atau hikmah berkumpul. Ini hikmah daripada bergaul, mengajarkan kepada kita untuk bisa berlaku kasih sayang terhadap sesama makhluk. Ngumbe ong kunta bau berkasih sayang lamun te hidup mesa-mesa. Bagaimana akan hadir rasa peduli kalau kita hanya hidup sendirian? Uzlah misalkan kita,
menyendiri kita. Bagaimana akan bisa muncul rasa kasih sayang kepada orang lain kalau kita tidak bergaul? Maka ternyata pergaulan itu dibutuhkan. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Bergaul, berdait, mereniki, berjumpa, ya, ini dibutuhkan. Ya. Kenapa? Karena ternyata dari pergaulan itu akan muncul, mengajarkan kepada diri kita hadir rasa kasih sayang, hadir rasa kepedulian kepada sesama makhluk. Wa hadza mustahabbun fi ma idza kana li amri ad-din kal unsi bil masyayikh al mulazimin. Ya. Dan ini sangat dicintai. Ya. Adanya muncul sifat kasih sayang karena pertemanan itu sangatlah dicintai sifat yang seperti ini. Terlebih ketika kita berbicara tentang agama. Makanya hubungan manusia itu terikat dengan 3. Hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Hubungan kita karena kita merupakan sesama makhluk Allah atau sesama manusia. Ya. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang lain, ya, kita di sana itu diikat dengan persaudaraan karena kita sesama manusia. Kita manusia, ya manusia. Sehingga kalau kita temukan orang terjatuh, misalkan tabrakan, lihat tengah burung, yang menyebabkan kita mau menolong orang itu karena ada rasa belas kasihan karena kita merupakan sesama manusia, letono. Ya, yang potemele pada saling tulung, yang potemele berkasih sayang karena kita sama-sama manusia. Dan memang kemanusiaan kita itu diikat, ya, dipersaudarakan di sana. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, kalau kita berhadapan dengan sesama makhluk apalagi sama manusia, hendaklah kita mampu menebar kasih sayang. Yang kedua, kita diikat karena persaudaraan, karena kita ialah satu bangsa. Ya. Lamun tali luar negeri, hadratal muhtaramin rahimakumullah, di luar negeri kita merantau. Tiba-tiba ketika kita sampai di luar negeri itu, berjumpa kita dengan orang yang sama-sama kita dari Indonesia, beda rasanya. Ya. Kita langsung merasa, ini saudara saya ini. Apalagi lamun tabadai ke Batur Lombok. Beda hidup miletun hadratal muhtaramin rahimakumullah. Kayak kita berasa erat sekali. Bahwa kita merasa sangat butuh. Bahwa kita sangat merasa, loh ini saudara saya. Ya. Kenapa ada perasaan seperti itu? Karena kita itu telah diikat dengan persaudaraan, kita ini sesama bangsa. Ya. Coba yang suka merantau, buktikan itu. Apalagi yang suka bepergian ke luar negeri. Lamun tipe luar negeri, lamun tablik coba atur ya, pada Indonesia, apalagi pada lekan mamban, misalkan masya Allah, ngumbe jaga hidapna, bahagia ada di sana. Kayak kita ingin saling bantu, kita ingin saling rangkul. Itu perasaan yang ada. Ya. Nah yang ketiga, kita itu diikat oleh apa hadratal muhtaramin rahimakumullah? Ikatan ukhuwah Islamiyah. Ya. Tadi yang pertama ukhuwah insaniyah, yang kedua ukhuwah wataniyah, yang ketiga ukhuwah Islamiyah. Ya. Jadi sai manusiana, apakah dia berkulit putih ataukah dia berkulit hitam? Apakah dia berhidung mancung atau apakah dia berhidung yang biasa-biasa? Tetapi ketika orang berbicara menyangkut agama, menyangkut akidah, itu beda di sana. Ya. Padahal dengan Palestina tahun perang, Palestina yang dibombardir, kan itu gedak letene. Kenapa kita yang marah hadratal muhtaramin rahimakumullah? Karena kita merasa telah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikatan agama tadi itu. Ya. Meskipun dia anak orang lain, meskipun dia bangsa lain, meskipun dia tinggal di negara lain, tetapi karena menyangkut akidah, menyangkut iman, kita merasa dipersaudarakan.
Nah, ini seharusnya hadratal muhtaramin rahimakumullah yang harus muncul ketika kita bergaul itu. Muncul rasa kasih sayang, muncul rasa keakraban, muncul rasa saling mengasihi sesama manusia. Bukan justru saling mencaci. Ini kita aneh kita ini. Kita satu bangsa, sama-sama manusia, satu akidah, satu desa. Logo ini itu sempat saling gedekang. Ini itu sempat saling caci, saling maki, saling hina. Aneh ini. Ini berarti nggak masuk pelajaran tasawufnya yang seperti ini. Nggak masuk pelajaran akhlak seperti ini. Ya, gara-gara beda pendapat dan beda pendapatan, akhirnya apa? Saling rendahkan, saling jatuhkan, saling hinakan. Ini dia. Gara-gara berbeda madhab, ya. Gara-gara berbeda pola pikir, cara pandang, bermusuhan, saling tidak suka. Ini yang terjadi hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka kita yang telah belajar akhlak, maka pegang ini apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Beliau menaruh pada poin keempat, hikmah daripada bergaul itu ialah apa? Hadirnya rasa kasih sayang kepada sesama manusia, terlebih ketika kita sama-sama satu akidah, sama-sama satu agama. Ya, maka tidak ada jalan kita untuk memaki orang lain, menjatuhkan orang lain, menyalahkan orang lain. Ya, selama kita sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sesungguhnya kita ini adalah saudara. Ya. Ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Hikmah yang keempat dari al-mukhalatah atau bergaul, berteman, kumpul, berjumpa, bertatap muka. Ya. Ini hikmah yang keempat. Al-khamisatu. Adapun hikmah yang kelima yang diajarkan kepada kita, yang disampaikan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali, dikatakan apa? Nailul thawabi. Ya. Ternyata dengan bergaul itu bisa mendatangkan pahala. Ya. Dengan bergaul itu bisa mendatangkan pahala. Bihuduril janaizi, dengan menghadiri jenazah. Ada saudara yang meninggal dunia, ya, kita datang, ngelayat takziah di sana, ikut mensolatkan, ikut ke pemakaman, Allah sediakan pahala bagi kita. Ternyata bergaul itu juga dibutuhkan. Dan ternyata bergaul itu juga merupakan salah satu jalan kita untuk mendapatkan pahala. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Man shalla 'alal janazati wa lam yatba'ha falahu qirat." Barang siapa yang mensalatkan jenazah saudaranya meskipun dia tidak menghantarkan ke pemakamannya, falahu qirat, maka baginya satu kerat. Ya. Wa man tabi'aha, dan barang siapa yang mensalatkan dan menghantarkan saudaranya ke pemakaman, falahu qiratan, maka baginya dua qirat. Ya. Yang dua qirat itu digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam dua riwayat ada yang mengatakan bagaikan jabal, gunung yang sangat besar. Ada yang mengatakan seperti gunung Uhud, besar daripada dua qirat. Ya, coba ten salat jenazah doang kencen tengah tong sama tonte, wah mereblik gunung Uhud pahalanta. Sisadana si Allah subhanahu wa ta'ala. Bu si temonggo ya mungkin kira emas gunung Uhud ini. Nena bau bapak. Nggak bisa ibu. Iya. Semen si sesak doang rekok kang pulung godeng ngongko ya. Semen sesak. Telu jangkal kali dua jangkal belona. Ya. Telu jangkal 4 jangkal lah, 5 jangkal. 5 jangkal kali telu jangkal. Belona semen sesak. Ya. Wah renggek tolang teh. Nah ini diibaratkan seperti gunung Uhud yang begitu besar. Yang sudah umrah pasti tahu gunung Uhud itu. Ya, gunung yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat terjadinya perang Uhud, besar panjang gunung itu.
ngono beli pahalan dengan si salat jenazah kenceng atau sematanya tipa kubur. Nah, dan itu hanya bisa dilakukan dengan bergaul. Kita harus bercampur dengan manusia banyak di sana. Karena enggak mungkin kita akan mensolatkan jenazah sendiri-sendiri. Ngatong jenazah mesa-mesa, nguburang mesa-mesa tidak dalam gua. Ya. Ini kita menghadirin jenazah tidak bisa. Jenazah itu banyak orang yang mendatanginya, maka kita harus mau berkumpul, bercampur dengan manusia yang lain. Wa iyadatil marda, ya, dan menjenguk saudara yang sakit. Menjenguk saudara yang sakit, ya. Ini beli pahalana hadratal muhtaramin rahimakumullah dikatakan dalam sebuah hadis yang maknanya itu, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya seperti taman surga. Ya. Jadi ongkun tesi datang tipak semeton jarin tesi sakit ino pada marongkun terdatang tipak taman surga. Itu dia dalam hadis yang sahih dikatakan seperti itu. Di dalam taman surga, di dalam kebun surga itu banyak buah-buahan, karang metik-metiknya doang. Ya. Nah, semakin sering kita menjenguk saudara kita yang sakit, maka semakin banyak taman surga yang kita datangi. Ya, yang kapok dendek girang abot aparana jenguk semeton tesi sakit. Nah, tentu juga dalam menjenguk saudara kita yang sakit itu ada adab di sana, ada tata cara. Ngombe ongkun te bejango ino menjenguk saudara kita yang sakit itu memberikan motivasi agar saudara kita yang sakit itu optimis biar bisa segera sembuh dari penyakitnya. Nah, kita sematonna sakit, aida, jakah bahaya ini. Kan rubin arah ini ongkuna kan dia suwi. Ya, ngono katana si bejango, ya. Itu bukan etika orang menjenguk orang sakit yang seperti itu. Takut-takutin dengan, ya. Sematon kah lamun kira-kira ini jadi bagusnya ke bejudu sedih salamang kita tahu nah. Ya, don itu kemudian nyusun. Nah, menjenguk saudara yang sakit itu, hadratan muhtaramin rahimakumullah, itu Allah sediakan pahala yang sangat luar biasa di sana. Dalam menjenguk dengan sakit, ini tetepu-tepu dalam balenta, ini tetepu-tepu lekat dalam kamar teh, lekat dalam khalwatan jenguk orang sakit, tidak bisa, harus datang ke rumah orang yang sakit itu. Lamun sakit, opname di rumah sakit, kan kita harus ke rumah sakit. Ya, sementara rumah sakit itu kan penuh manusia letono. Nggak mungkin kita akan dari rumah-rumah, dari tempat khalwat kita menjenguk orang sakit, nggak bisa. Jadi inilah hikmah atau faidah daripada bergaul, ya, mendatangkan pahala di sana, ya. Wa huduril aidain, dan seperti menghadiri dua solat hari raya dan seterusnya, ya. Wa amma hudurul jum'ati fala budda minhu, dan menghadiri solat Jumat itu wajib, harus bagi laki-laki. Dengan si mama tauna dirina jenis kelamin mama, ampun dana mele tayak solat Jumat, rugi beli, ya. Padahal dari solat Jumat itu cara Allah menggugurkan dosa para kaum laki-laki di sana. As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun bainahun, dikatakan di sana. Antara salat 5 waktu dan antara Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, dan antara Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, itu menjadi pelebur dosa, ya, bagi orang yang mengerjakannya. Ya, idza jatanabal kabair, lugu catatannya seke selama dia menjauhi dosa besar. Nah, insyaallah dosa besar terhindar itu. Nah, sekarang gugurkan dosa-dosa kita melalui menghadiri salat Jumat, ya.
Maka dende girang abot-abot taek salat Jumat ya. Kadang-kadang sengaja ya berpelasir kate ante dende na salat Jumat. Ada ingin yang kulen dah ya. Wa hudurul jamaati dan menghadiri salat jamaah fi sairi salawat pada tiap-tiap salat ya. Lamun temele salat jamaah kencen temele salat Jumat. Pertanyaannya hadratul muhtaramin rahimakumullah, apakah itu bisa terjadi lamun dia bertempur ke batur tesi lain? Apakah itu bisa terjadi kalau kita tidak bergaul, bercampur dengan manusia lain? Enggak akan bisa terjadi kan? Salat Jumat ini itu barang-barang. Jadi harus temele kumpul kencang semeton jari si lain. Begitu juga salat jamaah, harus kita mau berkumpul dengan yang lain. Nah, inilah hikmah berkumpul itu, inilah hikmah bergaul itu. Ya, ternyata bergaul itu bisa mendatangkan pahala. Ya. La rukhsata fi tarkihi aidan. Tidak ada keringanan dalam meninggalkannya juga. Illa li khawfi dararin. Kecuali bagi orang yang khawatir terhadap darurat-darurat yang akan didapatinya. Yafutu min fadilatil jamaah wa yazid alaih. As-sadisatu. Adapun hikmah atau fadilah bergaul yang keenam itu apa? At-tawadhu'. Mengajarkan kepada kita akan sifat tawadhu'. Fa innahu min afdalil maqamat. Sifat tawadhu' itu sesungguhnya ya adalah termasuk dari kedudukan yang paling mulia. Tawadhu'. Dalam sebuah hadis dikatakan man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu' merendahkan diri, rafa'ahu Allah. Allah akan mengangkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Dan barang siapa yang membesarkan diri, barang siapa yang menyombongkan diri, wada'ahu Allah. Allah akan menghinakannya. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan seperti itu. Barang siapa yang tawadhu' merendahkan diri, Allah akan mengangkatnya. Barang siapa yang mengangkat diri, Allah akan menghinakannya. Itulah keutamaan daripada sifat tawadhu', ya. Wala yaqdiru alaihi fil wahdah. Dan enggak akan mungkin itu terjadi lamun tertinggal mesa. Kira-kira bau iteng kita dengan neje sematon ku sekian tawadhu' manusiana. Bau iteng nilai dengan ngene padahal mesa-mesan tinggal dalam gua. Tidak bisa. Dia harus bergaul dulu dengan manusia yang lain. Baru kita akan mengetahui apakah dia itu memiliki sifat tawadhu atau takabur. Kan seperti itu. Ya. Karena dengan bergaul bersama orang lain itu, di sana dia akan menemukan ujian itu. Ya. Lamun betah le ujian, maka sombonglah dia. Kalau dia sabar terhadap ujian, maka tawadhu'lah dia. Intinya sifat tawadhu' itu tidak akan mungkin kita peroleh lamun dia bergaul. Jadi harus bergaul itu. Ya, interaksi harus terjadi. Baru kita akan mengetahui si fulan tawadhu', si fulan takabur seperti itu. Ya. Wa qad yakunul kibru sababan fi ikhtiyaril uzlah. Dan sesungguhnya takabur itu adalah menjadi sebab untuk kita memilih uzlah. Jadi lamun sombong si tengidap diri itu, jadi manusia angkuh doang tengidap diri itu. Nah, inilah yang menjadi sebab kita harus beruzlah. Jadi lamun kita bau menjaga kecongkakan te, maka cara untuk mengobatinya adalah dengan cara beruzlah, mengasingkan diri, ante dendek tabrik kenca dengan lain, si bau mina ita jadi sombong. Ya. Tetapi kalau ingin menjadi orang tawadhu, maka harus bergaul. Dia tegar mungkin bau jadi dengan tawadhu, lamun dia bergaul, melewati ujian-ujian itu. As-sabi'atu, adapun yang terakhir yang ketujuh, faedah dari bergaul itu apa? At-tajarub. Apa at-tajarub? Latihan, melatih diri. Melatih diri dari apa? Ya, fa inna tustafadu minal mukhalatati lil khalqi wa majari ahwalihim wal aql gharizi laysa kafiyan fi tafahum masalih ad-din wad dunya
wa innama tufiduha at-tajarrubah wal mumarasah. Ya. Melatih diri di sini untuk apa? Melatih diri dalam menghadapi sifat atau watak manusia. Jadi bergaul itu faidahnya atau keutamaannya ini bisa menjadi bahan latihan kita. Cara kita untuk melatih diri untuk bisa menghadapi berbagai macam watak manusia. Karena siaran manusia ini dak kana pada tokol leseke majelis taklim nena pada otakna. Ya. Arak si kerasan, arak si lemesan, arak si comelan, arak si penadoan. Ya, arak si bongoan, arak si galakan. Manusia yang anu kun lekan si tokol sedoputis tokol dina pada otak kana ini. Ya. Arak si premonan, arak si petadoan. Maka teduk doang dia meleng raos. Nah, itu menjadi bahan kita untuk latihan. Sabar enggak dengan orang yang seperti itu? Tetejak diskusi teduk diri, ya. Maka kaca sama tong diseke, ye comelan lalu, yang raosan lalu. Itu berutan nyugulang bahasa enggak seke, ye wah 10 bahasanya sugul. Nah, bisa enggak sabar dengan hal yang seperti itu? Nah, jadi bergaul itu salah satu faidahnya adalah untuk melatih diri memahami, menghadapi watak-watak manusia yang berbeda itu. Hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ya, ini faidah daripada bergaul, ya. Maka hadratan muhtaramin rahimakumullah, terkait antara uzlah dan bergaul, mana yang lebih afdal sekarang seperti itu. Dulu sudah kita bahas tentang faidah uzlah, mengasingkan diri. Pada malam hari ini Imam Al-Ghazali memberitahukan kepada kita, menghabarkan kepada kita tentang keutamaan atau faidah bergaul. Ternyata ada juga fungsinya, faidahnya bergaul itu. Nah, setelah kita mengetahui semuanya, faedah uzlah dan faedah bergaul, mana yang paling bagus menurut masing-masing kita. Ya, dijelaskan di sini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Thumma inna an-nazima qayyada tafdil al-ikhtilati 'ala al-uzlati biqawli hadha ila akhirih. Ya. Kemudian setelah bait-bait syair ini, penulis ini menyampaikan kepada kita yang berhubungan tentang keutamaan bergaul dibandingkan dengan beruzlah biqaulihi hadza dan seterusnya, ya. Yani anna mahalla qaul ikhtilatin nas fima dzakarahu mufaddilan 'ala al-uzlah. Ternyata disimpulkan di sini dikatakan apa? Sesungguhnya kedudukan, ya, atau posisi bergaul dengan manusia itu, ya, mufaddilan 'ala al-uzlati, lebih afdal dibandingkan dengan kita beruzlah. Bergaul lebih utama atau lebih afdal daripada menyendiri atau mengasingkan diri. Sampai di sini faham? Ada syaratnya, fiman, bagi siapa? Ya. Jadi bergaul itu akan lebih utama dilakukan bagi siapa? Fiman lahu qudrah, bagi orang yang memiliki kekuatan, bagi orang yang memiliki kemampuan untuk apa? 'Alal amri bil ma'ruf, untuk menyampaikan kebenaran, wa nahyi 'anil munkar, dan melarang orang dari berbuat kemungkaran. Ini dia. Bergaul itu akan lebih utama jikalau, ya, dilakukan oleh orang-orang yang siap, yang berani menyerukan kebaikan, ya, dan melarang orang berbuat kemungkaran. Lamun tadai dengan gaya maksiat apa teduk doang di darat perante, maka uzlah betono. Ya. Tepu-tepu ngerap tono berkhalwat. Ya.
balak dengan gawe maksiat dek nerani, nyuruh dengan gawe ibadah dek nerani. Nak kena suruh dengan gawe ibadah takut na silik ia, takut na polo-polo ia. Na balak dengan gawe maksiat takut na ancam ia. Lalu ngene model manusia uzlah tu na bagusan. Nah, seperti itu. Lanjut dulu azan sila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Setelah tadi kita diberitahukan ya, tentang keutamaan mengasingkan diri atau uzlah dan keutamaan bergaul, ternyata di akhir bait yang kita bahas pada malam hari ini ya, diambil kesimpulan oleh Imam Al-Ghazali, dikatakan bahwa sesungguhnya bergaul itu lebih utama atau lebih afdal. Akan tetapi bergaul itu lebih afdal ketika dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah orang dari perbuatan mungkar.
Sampai sini cukup apa tidak syaratnya? Ternyata tidak, hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Bukan hanya pandai bukan hanya pandai menyuruh orang mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah orang dari yang mungkar saja, tidak, ya. Harus juga dengan, maksudnya di sini apa itu? At-tahammuli was-sabri ala ma yusibuhu min adzal khalaqi lahu bisabi amrihi wa nahyihi, ya. Selain dia itu bisa mengajak orang untuk berbuat baik, mencegah orang untuk berbuat mungkar, harus beserta letono. Apa jadi serta ini? Harus menjauh sifat sabar. Sabar atas apa? Sabar atas segala sesuatu yang akan menimpanya nanti. Dari perbuatannya menyampaikan yang ma'ruf dan dari perbuatannya yang mencegah orang untuk berbuat mungkar itu. Harus sabar letono. Karena arak dengan cekat nyampe yang dengan berbuat baik, tetapi ketika dia diuji dari dampak ajakannya kepada orang lain menuju kebaikan itu menyebabkan dia tidak sabar. Ambil contohnya, misalkan semeton dengarnya dengannya bang, dengarku teteh Om Mahjud aro pro rosme ente betono. Nah, ini ujiannya di sini. Ketika menyuruh orang berbuat baik itu nanti akan ada reaksi di sana, ya. Nah, ketika bereaksi itu sabar enggak? Lamun dia sabar jenana ada nyocok. Uzlah tuh berjelapan. Ya. Apa kami bro? Apa kami bro? Kamu nantang? Besual jadinya terus. Iya kan? Ya. Dia sabar. Jadi harus sabar. Bisa mengajak orang berbuat baik disertai dengan sifat sabar di sana. Apalagi gentem balak dengan gawe pegawaian cengi, lebih besar lagi ujiannya letono, ya. Yo, nanang bene semeton kan tengah kalam bene leka-leka injuk kelewang ini. Teduh. Asal muni pegat belongbi. Ah kan gini kalau ini tende. Sabar ndak? Kalau mun dia temu sifat sabar bukan berteng-tengan itu terus. Ya kan? Nah, ini dia. Jadi bukan hanya pandai menyerukan kebenaran dan mencegah orang berbuat mungkar saja, tidak, tetapi harus disertai dengan adanya sifat sabar dalam menghadapi segala macam bentuk ujian yang akan dihadapi dari ajakannya menyeru orang berbuat baik dan dari ucapannya melarang orang berbuat mungkar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an surat Luqman ya ayat 17 dikatakan aqimis salata, dirikanlah salat. Setelah Allah merintahkan kita untuk mendirikan salat, wa'mur bil ma'ruf, perintah kedua. Ya. Ajak dengan sampaikanlah, perintahkanlah bil ma'ruf. Ya. Ajaklah orang berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik. Lamun araran bapak ma'ruf berarti bapak baik, bapak kebaikan, ya. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan orang untuk berbuat kebaikan. Ini perintah kedua setelah perintah melaksanakan salat. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah orang dari perbuatan kemungkaran. Dan ternyata bukannya sampai di sana, ada lanjutan ayat tersebut, wasbir, sabar. Atas apa? Alama asabaka, atas segala macam bentuk ujian yang akan menimpamu nanti. Di dalam engkau melaksanakan memerintahkan orang untuk mengerjakan sholat, ada ujiannya, sabar. Kita ajak orang untuk melakukan perbuatan baik, ada ujiannya, sabar. Kita cegah orang berbuat mungkar, akan ada ujiannya, sabar.
Nah, kalau mampu sabar hadratal muhtaramin rahimakumullah, inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu di antara perkara-perkara yang agung. Dengan luar biasa dengan sibuk ini ongkuna ini. Salatnya dijaga, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar, serta sabar. Ini orang yang luar biasa. Bukan luar kebiasaan, logo luar biasa. Ya. Dengan luar biasa sibungan yang kono ini. Sehingga ya, kalau mengacu kepada ayat ini ya tentu ikhtilat atau bergaul itu memiliki ya kedudukan lebih afdal atau lebih utama dibandingkan dengan uzlah. Ya. Wa ma'a ghalabati dhanni alla yahsula minhu isyanun fil mahafili ay majalisin nas, ya wallahu ta'ala a'la wa a'lam.